Mungkin boleh tinggi banget dikasih gitu, tahu boleh deh. experience-nya ini menjadi co-founder, produser juga, pemain juga bagaimana? Ya, seneng banget karena memang hari ini Avarta Media yang juga saya merupakan co-foundernya bersama dua partner saya, itu adalah Ardi Setiadharma dan juga Arya Setiadharma. Kami bertiga menggawangi Avarta Media ini untuk bisa seterusnya berkontribusi terhadap film Indonesia. Dan yang pasti ya film Indonesia kan sekarang sudah berperan penting banget di dalam ekosistem bisnis juga gitu, karena setahunnya memang lebih dari 130 juta viewers yang ke bioskop untuk menyaksikan film Indonesia, yang ngantrinya tuh bisa 300 judul gitu. Dan saya bukan hanya sekedar sendiri aja, tapi kami bertiga ini bersama Ardi Setiadharma dan juga Arya Setiadharma benar-benar pengen membuat original IP dari kami juga lewat creative production kami, Avarta Media, dan juga lewat entertainment funds film kami, yaitu Virtual Lines. Virtual Lines yang dulunya memang sudah berkiprah di film dari mulai 2023, yang sudah menghasilkan film-film seperti Kodrat 2, terus film seperti ya banyak film lainnya. Sebagai angel investor, merasa bahwa dengan keterlibatan saya sebagai Avarta Media ini di bidang ini, kita bisa melahirkan IP-IP baru secara membuat creative production langsung dari kami sendiri gitu. Jadi ya itu sebenarnya mission yang ingin kita buat dari press conference ini, lahirnya brand baru entertainment funds dan juga creative productions yang bernama Avarta Media. Dari Kak Aca sendiri, ini kan pertama kali company-nya Kak Aca, dari dibilang seperti itu, apa sih memilih bisnis ini Kak Aca? Sebenarnya lebih ke tawaran yang luar biasa banget dari dua teman saya itu, bahwa percakapan yang kita punya itu pada saat launching film Kodrat kemarin bulan Maret, ternyata bisa berlanjut gitu. Dan itu hanya simple percakapan, simple hello gitu, tapi ternyata kami seperti punya tiga orang ini kayak punya koneksi yang luar biasa, chemistry yang luar biasa. Karena umurnya Ardi sama Arya sebenarnya nggak jauh beda sama saya, mereka 40-an, saya 37, dan ya jadi masih muda lah kita untuk ngomongin film dan atau bisnis gitu. Awalnya tuh karena ketertarikan mereka dengan dunia AI, terus saya tuh dapat film skrip yang ternyata merupakan film pertama Indonesia yang berbasis AI generated gitu. Dan cuma dari skrip itu aja kok kayaknya mereka lagi ngomongin AI, terus saya dapat skrip film tentang AI. Akhirnya saya datang ke mereka, hey, kan lo angel investor nih, mau nggak gitu invest buat film ini gitu, karena ada connection, saya punya connection ke production yang sedang bikin film AI gitu. Dan ternyata dari situ aja ternyata percakapannya bergulir, terus ya karena hubungan kami bukan hanya sekedar teman tapi sudah saling kenal seperti keluarga. Jadi akhirnya ya kita lanjutkan persahabatan ini dengan membuat PT bersama. Mungkin ini menjadi langkah awal Kak Aca sendiri nggak sih untuk kedepannya lebih apa nih? Untuk lebih fokus ke di balik layar gitu, atau mungkin akan pensiun dini dari syuting ya dan kawan-kawan. Ya sebenarnya IP pertama kita yang skripnya juga saya tulis itu yang tahun depan akan rilis dan syuting, itu merupakan skrip yang juga saya sebagai scriptwriter dan tadinya ditawarin juga sebagai director gitu, tapi karena kemampuan saya baru cuma menjadi director film pendek, saya merasa bahwa saya sekarang waktunya mikir dunia production dulu aja deh sebagai produser, dan juga kalau bisa masih mengambil peran gitu di bidang actingnya juga. Saya nggak mau kontradiktif aja gitu between melahirkan karya dari directing dan juga sekaligus menjadi produser, karena kan dua hal berbeda gitu. Satu ngurusin budget, yang satu ngurusin dunia kreatif, karena pengennya nih orang yang buat secara kreatif sebagai sutradara, mereka nggak harus mikir ketika mereka pengen buat film, harusnya jangan mikir tentang budget ya, supaya apa yang mereka laksanakan bisa maksudnya bisa terakomodasi dengan baik. Tapi Kak, melihat fenomena sekarang banyak artis-artis yang dulunya sering warawiri film sekarang terus memilih di balik layar, gimana? Ya seperti
kita lihat ya bahwa sahabat saya Mbak Im Wong, dia kan juga buat Tiger Wong Entertainment, terus Luna Maya juga di TS Media. Yang menurut saya dengan lahirnya berbagai macam selebriti yang juga ternyata aktif di bidang belakang layar, yaitu merupakan satu wadah yang baik ya buat kita, bukan hanya menilai film secara kreatifnya saja, tapi juga berpikir bahwa gimana cara menghidupi ekosistem yang baik dan juga menjalaninya secara bisnis gitu loh. Karena kan sebenarnya dunia media itu harus tersampaikan sama masyarakatnya dan juga bisa ditonton, bisa dinikmati, bisa menghasilkan bisnis baru gitu. Dan karena kesempatan itu ada ya, makanya saya juga ingin memanfaatkan dengan baik, apalagi background pendidikan saya juga sebenarnya lebih ke film and communication gitu. Itu saja sih yang pengen saya giving back untuk komunitas film. Boleh nggak yang sekarang pertanyaannya saya ajak dua teman saya ya, mungkin sebelum mereka easy to communicate with ya, very humble gitu. Menurut saya orang-orang yang ada di industri itu yang sukses, mereka pasti punya cerita sendiri itu bagaimana berkomitmen terhadap profesi mereka masing-masing, dan saya rasa Adi dan Raya membuka komunikasi dengan baik, dengan humble, dengan lancar kepada saya, memberikan keleluasaan juga dalam hal tapi tetap yang bertanggung jawab gitu ya, dalam hal memilih cerita-cerita yang terbaik untuk IP kita selanjutnya. Mungkin kalau dari pertama kali kenal tuh kayak pas ketemu kayak udah ada rasa kenal gitu kayak, jadi udah mengerti satu sama lain jadinya. Dan ya pada saat proses cari nama PT, cari mau bikin logo, itu kayak kita udah tahu nih, oh maunya seperti apa, dan kita saling terbuka juga ya untuk input bikin logo. Iya. Secara jujur lah gitu. Iya, dan ya udah bisa direct aja ngomong, gua nggak suka nih. Iya. Kayaknya ada rasa trust itu sih, pasti trust gitu, percaya bahwa percaya bahwa satu sama lain tuh sebenarnya kontribusinya juga nggak ada yang kecil atau besar. Sebenarnya semuanya memberikan dampak, dan jujur saja dalam pemilihan nama PT aja mereka berdua sudah memberikan keleluasaan sebenarnya pada saya. Saya nih apa sih, kan harusnya kan temen jauh baru kenal gitu, tapi sudah dianggap sebagai adik gitu. Menurut saya namanya ini aja PT-nya dari saya, tau nggak, namanya Setia Tridharma Harapan itu ya Setia nama mereka, Setia Dharma kan, singkatan dari nama panjang mereka. Tri itu tiga orang. Harapan itu Asa nama saya pilih Asa tuh mana. Jadi Setia Tridharma Harapan tuh gabungan dari nama kita bertiga dan harapan kita bertiga. Ya bisa dilihat bahwa dalam menyempurnakan nama aja sebenarnya kita bertiga sangat detail dan saling percaya. Tapi tadi ada juga bilang bahwa keterbukaan bahwa kita selalu berani bilang ini opini saya seperti ini, opininya Aca seperti apa yang seperti apa, itu saling terbuka, jadi pembahasan cepat ya. Karena kadang-kadang kita mikir nggak enak nih, ada orang bisa partnership, nggak enak nih kalau kita ngomong gini, nggak enak nih, ntar di belakangnya malah berantem. Tapi itu yang saya rasa selama ini kita bertiga selalu open, langsung to the point, dan ada cepat di sini. Ya. Jadi kalau dari kami ya, karena memang kita masing-masing membawa pengalaman yang berbeda. Saya dan Pak Arya pun juga, walaupun kita hampir semuanya mengerjakan bareng-bareng di bisnis kami pun juga membantu juga, seperti pengalaman kami of course tambah pengalaman yang ada juga memang bisa melengkapi lah. Jadi ada creative side-nya, ada business side-nya. Dari cara kami menjalankan perusahaan pun kami bisa implement apa yang kita sudah miliki, pelajaran-pelajaran apa yang kami sudah hadapin selama ini, good and bad, bisa implement di perusahaan ini. Jadi kami bukan hanya membuat perusahaan sekedar buat senang-senang saja, enggak, karena kami punya visi ke depannya seperti apa. Banyak
plan yang kita mau jalankan, yang kita belum umumkan di sini hari ini. Tapi itulah kita punya goal, kita punya mimpi. Jadi yang lagi itu yang menjadi pembedanya ya. Avanta. Pasti lebih baik atau apa, kita nggak mau compare lah ya sama yang lain. Tapi orang punya kelebihan masing-masing. Tapi untuk kelebihan yang saya dan tertarik dalam hal itu adalah di dunia industri kita sudah pernah ada perusahaan dan dari kita masuk hampir nol sampai sudah IPO di Jakarta Stock Exchange. Jadi pengalaman itu pun kami harapkan bisa kita replicate juga dari nol juga sampai nanti hopefully nanti kita juga bisa IPO juga di Jakarta Stock Exchange, di Indonesia Stock Exchange. Jadi pengalaman itu kita pengen replicate juga. Mimpi yang kita punya mimpi yang besar, kita sudah pernah melakukannya dengan perusahaan lain. Harapannya kita bisa replicate dan experience.